Baik, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menyerah. Di dalam kehidupan saya, izinkan saya sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah menyerah di dalam kehidupan saya. Kalau mungkin Pak Nugi tadi baik-baik saja, saya tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Kehidupan saya jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Dan Tuhan tetap sabar. Dia tidak menyerah dengan kehidupan saya. Seperti firman-Nya di Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit lagi. Jangan melihat bahwa kita jatuh. Tetapi ingat, kita pasti bangkit lagi. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia selalu ada di cerita proses kita. Kita punya proses, setiap orang berbeda-beda. Di dalam kehidupan saya, menjalani mengikuti Tuhan itu tidak selalu mudah. Ada kalanya melewati gunung, ada melewati lembah, bahkan sampai di titik terendah, yang artinya menghadapi masa-masa kesulitan. Tetapi di situ justru kita dekat dengan Tuhan, dan kita akan dibawa, diangkat, dituntun, diubah untuk kita serupa dengan Tuhan. Dalam perjalanan iman saya berjalan out dari tracknya Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan, saya sampai heran. Sebenarnya saya sampai malu sama Tuhan. Kok ya Tuhan itu sabar ya sama saya. Kok ya Tuhan itu kok tetap mengasihi saya. Saya dibawanya untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Saya dihabisi sampai nol dan minus. Sampai saya, Tuhan ampuni saya. Apa yang Tuhan inginkan dari diri saya. Sampai akhirnya saya terdampar di Temanggung, saudara-saudara. Saya berada di Temanggung bukan suatu kebetulan, tapi itu kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur ada di tempat ini. Saya berterima kasih untuk gereja ini, untuk Bapak Ibu Gembala dan semua aktivis dan semua jemaat dan semuanya yang luar biasa. Di mana semua datang membangun, datang mensupport dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya di sini cuma bilang, Tuhan, Hineni. Hineni itu sakit, saudara-saudara. Hineni itu sakit. Mungkin di bawah keset welcome ya, sakit. Tapi Tuhan bilang, Hineni, ikuti. Daging saya berontak, jiwa saya berontak. Saya suka traveling, saudara-saudara. Tetapi di sini saya harus stay, menjaga anak-anak yang Tuhan percayakan untuk saya. Saya biasa memandang pemandangan yang indah, tapi saya melihat tembok demi tembok. Tetapi itu yang Tuhan suka. Tahun-tahun 7 tahun yang lalu saya menangis karena pergumulan saya. Tuhan, kapan aku lepas dari pergumulan ini? Tapi di tahun-tahun akhir ini saya menangis karena doa-doa saya satu persatu dijawab oleh Tuhan. Doa-doa yang saya sudah lupa, Tuhan jawab. Saya bisa berkuliah di umur saya yang 41 tahun, saya dapat S1. Saya dengan cara Tuhan yang ajaib, itu Tuhan. Saya bisa
semuanya dikembalikan. Seperti Yesaya 60, semua dikembalikan di saat kita benar-benar berbalik kepada Tuhan. Aset semua yang diambil, semua dikembalikan. Saya bisa beli motor walaupun kredit, saudara-saudara. Tapi kredit, kalau itu cara Tuhan, seperti Pendeta Kris Muntu, yang terbaik bukan 1 miliar, 1.500.000. Kalau 500 itu bisa buat kamu tetap dalam Tuhan, itu yang terbaik. Yes. Tidak membuat kamu nyungsep. Walaupun hari-hari saya jalani dengan Tuhan, ya yes Lord. Tanggal 23/12/2003 kemarin saya akad, saudara-saudara. Saya akad menandatangani rumah baru di Temanggung. Walaupun kredit, tapi Tuhan permudah semuanya. Tanpa usaha saya, tanpa apapun, semua dipermudah. Saya juga tidak menyangka kalau saya harus tinggal di Temanggung. Sampai teman-teman saya, hah? Ke Temanggung? Gak salah. Sampai ibu saya bilang, ya wes engkau tak kancani tinggal di Temanggung. Itu suatu mujizat bagi saya. Dan masih banyak jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan untuk saya. Bagaimana kita kagum kepada Tuhan yang tidak terbatas. Saya juga percaya untuk saudara-saudara di akhir tahun ini, mari kita sama-sama bahwa Tuhan tidak pernah menyerah di dalam kehidupanmu. Tuhan tak terbatas di dalam kuasa dan kasih-Nya.